Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasri Fitriati dengan NIM 31074. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke teknik-teknik yang sangat sering dipakai dalam dunia computer vision nyata, yaitu membersihkan noise dari gambar, memisahkan objek dari latar belakang, dan mendeteksi tepi objek secara otomatis. Selanjutnya, image smoothing, yang dimana import CP2. Untuk mengimport library OpenCV, selalu baris pertama sebelum menggunakan fungsi apapun. Selanjutnya, blur dengan trackbar, yang dimana max value sama dengan 10, default value sama dengan 5, title window sama dengan blur image, dev on, trackbar full, yang dimana max value sama dengan 10 itu nilai maksimum shader kernel sama dengan 10, default value sama dengan 5 adalah nilai awal shader sama dengan 5, artinya kernel dimulai dari 5:5. Selanjutnya, if full lebih dari 0, yang dimana word kernel 0 kali 0 tidak valid dan akan menyebabkan error. Selanjutnya, cv2.blur img full negatif 1, ukuran kernel diambil dari nilai shader secara real time. Selanjutnya, on trackbar atau default value panggil manual di awal agar gambar langsung tampil. Selanjutnya, Gaussian blur dasar, yang dimana img sama dengan cv2.imret noise mri.jpg, blur sama dengan cv2.gaussian blur img 3300, cv2.imshow original image img, cv2.imshow blur image blur, cv2.whitek 0, cv2.destroy all windows, yang dimana cv2.gaussian blur img 3300 terapkan Gaussian blur dengan kernel 3x3, sigma dihitung otomatis. 3x3 itu kernel 3x3 harus ganjil karena angka genap akan menyebabkan error. Sedangkan 0 sigma 0 dan sigma x sama dengan 0 dan sigma y sama dengan 0. OpenCV menghitung nilai sigma dari cache size. Selanjutnya, Gaussian blur dengan trackbar, max value sama dengan 10, default value sama dengan 5, title windows Gaussian blur image, dev on trackbar full, yang dimana full modul 2 sama dengan 1, yaitu validasi kernel Gaussian harus ganjil. Modul adalah jika sisa bagi 2 sama dengan 1 berarti ganjil. Sedangkan val lebih dari 0 dan val modul 2 sama dengan 1, yang dimana dua kondisi harus terpenuhi sekaligus kernel valid dan ganjil. Selanjutnya, tampilkan blur dan Gaussian blur dalam satu window atau horizontal, yang dimana max value sama dengan 10, default value sama dengan 5, np.zeros hw kali 2c dot as type np.win8, yang dimana buat kanvas kosong dengan lebar dua kali agar dua gambar bisa ditampilkan berdampingan. Selanjutnya, frame 0h 0w sama dengan blur 1, yang dimana tempel blur 1 di bagian kiri kanvas kolom 0 sampai w. Frame 0 sampai h, w sampai 2 kali w sama dengan blur 2, yang dimana tempel blur 2 di bagian kanan kanvas kolom W sampai 2W. Selanjutnya, tampilkan dalam satu window vertikal dengan resize, yang dimana
IMG sama dengan CV2.resize, IMG 00, Fx sama dengan 0.5, Fy sama dengan 0.5, yang dimana perkecil gambar 50% dulu agar kanvas vertikal tidak terlalu besar di layar. Selanjutnya np.zeros H kali 2 WJ, kanvas dengan tinggi 2 kali untuk menampilkan 2 gambar secara vertikal. Selanjutnya frame 0 sampai H, 0 sampai W sama dengan blur 1, gambar pertama di bagian atas. Selanjutnya frame H sampai 2 kali H, 0 sampai W sama dengan blur 2, yang dimana gambar kedua tepat di bawahnya. Selanjutnya image binarization, yang dimana simple thresholding 5 tipe sekaligus. IMG sama dengan CV2.imret noise mri.jpg, IMG sama dengan CV2.cvt color, IMG color CV2 color BGR 2 gray, yang dimana CV2.cvt color IMG CV2.color BGR2 gray itu wajib dikonversi ke grayscale dulu. CV2.threshold bekerja pada gambar 1 channel. Selanjutnya red 1 trace 1 sama dengan CV2.threshold. Red sama dengan nilai threshold yang digunakan atau berguna di Otsu, sedangkan trace sama dengan gambar hasil. Selanjutnya threshold value sama dengan 230, yang dimana semua pixel dengan nilai lebih dari 230 akan diproses sesuai tipe thresholdnya. Selanjutnya max value sama dengan 255, nilai yang diset untuk pixel yang memenuhi kondisi binary. Selanjutnya CV2.trace binary, pixel lebih dari 230 sampai 255 atau putih, pixel kurang dari sama dengan 230 sampai 0, hitam. CV2.trace binary INV, kebalikan dari pixel lebih dari 230 sampai 0, hitam, pixel kurang dari sama dengan 230 sampai 255, putih. Selanjutnya CV2.trace trans, pixel lebih dari 230 dipotong ke 230, pixel lebih kurang dari sama dengan 230 tetap nilainya. CV2.trace to zero, pixel lebih dari 230 tetap, pixel kurang dari sama dengan 230 sampai 0. Selanjutnya CV2.trace to zero INV, kebalikannya pixel lebih dari 230 sampai 0, pixel kurang dari sama dengan 230 tetap. Selanjutnya thresholding dengan track bar, yang dimana max value sama dengan 255, default value sama dengan 127, title window sama dengan track bar, def on track bar fall, yang dimana max value sama dengan 255 itu slider bisa digeser dari 0 hingga 255 sesuai dengan range nilai pixel grayscale. Selanjutnya default value sama dengan 127, yang dimana mulai dari tengah 127 sama dengan 50% dari 255. Selanjutnya fall di on track bar fall, yang dimana nilai slider yang berubah dikirim sebagai file ke fungsi callback secara otomatis. Gambar berbeda number plat .jpg, yang dimana plat nomor cocok untuk demo thresholding karena
kontras teks, dan latar tinggi. Selanjutnya gabungan dalam satu frame, yang dimana import numpy as np, max value sama dengan 255, default value sama dengan 127, title windows yang sama dengan simple thresholding, def on trackbar val, yang dimana hwc sama dengan img.shape, ambil dimensi sebelum konversi grayscale, setelah grayscale shape berubah jadi dua dimensi. Selanjutnya np.zeros hw kali 2 dot as type, np.win 8, yang dimana canvas 2 dimensi atau grayscale dengan lebar 2 kali untuk tampilkan 2 gambar berdampingan. Selanjutnya frame 0h 0w sama dengan img adalah gambar asli atau grayscale di kiri. Selanjutnya frame 0h w banding 2 kali w sama dengan trace 1, yang dimana hasil thresholding di kanan. Selanjutnya grid 2 kali 3, yang dimana np.zeros h kali 2 w kali 3, canvas grid 2 baris kali 3 kolom, tinggi 2 kali dan lebar 3 kali, ukuran satu gambar. Frame 0h 0w sama dengan img, baris atas kolom kiri gambar asli. Frame 0 banding h w banding 2 kali 0 kali banding h 2 kali w sama dengan 3 kali w sama dengan trace 2, yang dimana baris atas kolom kanan binary env. Selanjutnya frame h2 kali h 0 w baris bawah kolom kiri trans. Frame h 2 kali h w 2 kali w sama dengan trace 4 baris bawah kolom tengah itu 0. Selanjutnya frame h 2 kali h 2 kali w 3 kali w sama dengan trace 5 baris bawah kolom kanan to 0 env. Selanjutnya outsource thresholding, yang dimana cv2.trace binary plus nilai 127 adalah nilai threshold manual. Nilai 127 kita tentukan sendiri. cv2.trace to 0 env plus cv2.trace outsu, yang dimana gabungan dari tipe threshold dengan flag trace outsu menggunakan operator plus. Selanjutnya threshold value sama dengan 0, yang dimana saat pakai outsu nilai ini diabaikan. Outsu yang menentukan threshold optimal. Selanjutnya print red 2, yang dimana red 2 mencetak nilai threshold yang dipilih otomatis oleh outsu. Perhatikan angkanya. Selanjutnya cv2 Gaussian blur gray 550, yang dimana langkah processing blur dulu sebelum outsu untuk mengurangi noise dari hasil lebih bersih. Selanjutnya outsu dengan trackbar, yang dimana cv2.trace binary plus cv2.trace outsu menggabungkan dua flag tipe binary dengan otomatisasi outsu. Selanjutnya gray sama dengan img alias agar nama variabel konsisten dengan kode sebelumnya. Selanjutnya bandingkan th1 vs th2 vs th3, ini mana perhatikan perbedaan global atau manual vs outsu plus Gaussian. Selanjutnya edge detection atau Kenny, yang dimana Kenny edge detection dasar img sama dengan cv2.imred
blocks.jpg gray sama dengan cv2.cvtcolor img cv2.color bgr2 gray. H sama dengan cv2.kenny gray 250 cv2.imshow get img cv2.imshow original image.img cv2.imshow get img get cv2.whitekey 0 cv2.destroy all windows, yang dimana cv2.imred blocks.jpg ini gambar kotak-kotak cocok untuk demo edge detection karena tepinya jelas. Selanjutnya cv2.cvtcolor img cv2.color bgr2 gray, konversi gambar grayscale. Kenny bekerja pada gambar satu channel. Selanjutnya cv2.kenny gray 250, yang dimana deteksi dengan threshold minimal 100 dan maksimal 250. 100 trace min, tepi dengan gradien di bawah 100 langsung diabaikan. 250 trace max, tepi dengan gradien di atas 250 langsung diterima. Selanjutnya nilai antara 100 sampai 250 diterima hanya jika terhubung dengan tepi yang sudah pasti di atas 250. Selanjutnya Kenny dengan dua track bar min dan max, yang dimana current min sama dengan 0 dan current max sama dengan 250, yang dimana variabel global untuk menyimpan nilai shielder pada saat ini. Selanjutnya def on track bar min fall, yang dimana callback khusus untuk shielder min, update current min, lalu jalankan ulang Kenny. Selanjutnya def on track bar max atau fall, yang dimana callback khusus untuk shielder max, update current max, lalu jalankan ulang Kenny. Selanjutnya global current min, yang dimana diperlukan karena kita mengubah nilai variabel global dari dalam fungsi. Selanjutnya cv2.create track bar min, shielder pertama untuk threshold minimum. Selanjutnya cv2.create track bar max, shielder kedua untuk threshold maksimum kedua track bar dalam satu Windows. Selanjutnya on track bar min 0, panggil manual di awal agar gambar langsung tampil. Selanjutnya threshold plus Kenny people line, yang dimana cv2.threshold gray fall 255, cv2.trace binary, yang dimana konversi ke binary menggunakan threshold dari shielder. Selanjutnya cv2.kenny binary img 127 200, yang dimana deteksi tepi pada gambar binary bukan grayscale biasa. Selanjutnya hw sama dengan binary img.shape, ambil shape dari binary img 2 dimensi karena sudah grayscale. Selanjutnya np.zeros h kali 2w, yang dimana canvas vertikal 2 kali tinggi untuk tampilkan binary atas dan edge bawah. Selanjutnya frame slice h slice w, yang sama dengan binary img, yang dimana slice h sama dengan h sama slice 0, singkatan NAMPI untuk dari awal sampai h. Frame h slash 2 kali h slash w, ini sama dengan edge, yang dimana hasil Kenny di bagian bawah kanvas. Selanjutnya untuk sekian dari saya. Ini ada beberapa hal yang sering jadi sumber error. Karena Gaussian harus bilang ganjil 33 55 77, angka genap akan menyebabkan error. cv2 threshold butuh input grayscale, selalu konversi dengan cvtcolor img color bgr2 gray dulu. Ambil img.shape sebelum konversi grayscale. Setelah grayscale, shape berubah jadi dari HW3 menjadi HW
sehingga tidak ada C. Selanjutnya, Otsu abaikan nilai threshold value, cukup set ke 0 Otsu yang akan menentukan nilainya. Selanjutnya, gunakan Gaussian blur sebelum Otsu. Ini pattern standar untuk hasil yang lebih bersih. Selanjutnya, canvas grayscale hanya 2 dimensi, np.zeros h kali 2 w, bukan h kali 2 w 3. Selanjutnya, urutan pixel lain yang tidak disarankan: aim rate, grayscale, blur, threshold, atau Kenny. Kita sudah mempelajari 3 teknik fundamental yang menjadi tulang punggung hampir semua sistem computer vision: membersihkan gambar, memisahkan objek, dan mendeteksi tepi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.